Indonesia menyimpan luka yang belum pulih, sejarah panjang kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari gelapnya 1965 saat tubuh perempuan dijadikan propaganda penguasa dan gerwani dijadikan kambing hitam, hingga Mei 1998 ketika perempuan menjadi sasaran kekerasan yang brutal. Menurut catatan tim gabungan pencari fakta, setidaknya 400 perempuan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga perempuan dewasa berusia 50 tahun, menjadi korban pemerkosaan selama kerusuhan itu. Harapan politis sempat tumbuh pasca reformasi, namun jalan keadilan tetap tertutup rapat. Hingga saat ini tak ada mekanisme yang pasti untuk memulihkan hidup para korban. Laporan tim gabungan pencari fakta juga mencatat, kekerasan seksual yang dialami kebanyakan perempuan etnis Tionghoa memang benar terjadi. Dalam catatan tahunannya, sepanjang tahun 2024, LBH Apik menerima 757 laporan kasus kekerasan seksual dari seluruh Indonesia. Pelapor berasal dari berbagai usia, dari anak-anak berumur 6 tahun hingga perempuan dewasa di atas 60 tahun. Ini tidak semata soal angka yang tercatat dalam berbagai laporan, melainkan tentang hak ratusan nyawa perempuan yang tercatat atau yang namanya hanya terdengar di antara kita. Bahkan dari tahun ke tahun angka kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan di ruang publik. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang telah diolah oleh tim Dipo Investigasi, angka kekerasan seksual Dari 2011 mendampingi korban ya setelah Kalabau di LBH Jakarta, terus kemudian bergabung di LBH Apik, dan kemudian 2022 akhir ya atau pertengahan gitu membantu di FPL begitu. Ya mungkin di luar sana banyak lawyer profit yang berbayar gitu ya, tapi ini adalah bentuk pengabdian kami kepada para perempuan di Indonesia. Ada beberapa kasus yang ditangani oleh anggota FPL yang kemudian berdampak pada pemiskinan kalau kami bilang, karena tidak jarang ketika dia menjadi korban gitu ya, justru kemudian dia dipecat dari pekerjaan karena harus bolak-balik kantor polisi, atau dia tidak bisa maksimal mencari nafkah gitu ya karena harus itu tadi proses hukum, misalkan dia pedagang atau mata pencahariannya yang lain gitu ya yang harusnya dia fokus tiap hari berdagang gitu ya, tapi karena menjadi korban dia kemudian tidak bekerja. Begitu juga misalnya ketika dia bekerja atau jadi pegawai, ketika menjadi korban gitu ya, proses yang kemudian harus dijalani, dia harus bolak-balik lagi ke kantor polisi, ke kejaksaan, ke pengadilan gitu ya. Ada dua hal, salah satu bentuk pemulihan. Yang pertama itu restitusi, yang kedua kompensasi. Restitusi itu adalah ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jadi pakai uang pelaku nih, pelaku yang harus istilahnya bayar dendanya ke korban. Gantilah semua apa yang korban alami kerugian. Sedangkan kompensasi itu negara yang bertanggung jawab untuk membayarkan ganti kerugian itu kepada korban. Penghambat dari restitusi adalah korban tidak mengetahui bahwa itu adalah haknya dia gitu. Lalu yang kedua, restitusi itu dianggap sebagai belas kasih dari pelaku kepada korban gitu, bukan hak yang melekat pada korban, yang itu bukan belas kasih, itu kewajiban dari pelaku begitu ya. Hambatan selanjutnya adalah pelaku menyampaikan bahwa dia miskin atau nggak sanggup memberikan pembayaran atas restitusi dan memilih hukuman pidana penjara gitu, tanpa ada proses negara ini ngecek, aparat penegak hukum ini ngecek dia beneran miskin nggak, atau itu hanya dibuat-buat untuk menghindari gitu ya tuntutan atau putusan atas pembayaran restitusi gitu, tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian
penegak hukum misalkan atau majelis hakim atau bahkan jaksa penuntut umum tidak mengecek gitu ya, dan kemudian percaya, dan ya sudah karena pelakunya miskin ya nggak bisa lagi dituntut restitusi. Terus kemudian ketika sudah memenangkan restitusi, proses pembayarannya terhambat atau tidak dibayar sama sekali gitu, nggak ada proses pemaksaan dari pengadilan gitu ya untuk eksekusi tersebut gitu, sehingga membuat korbannya ya hanya menang di kertas gitu ya. Saya tidak butuh uang dari pelaku. Saya malu kalau terima uang dari pelaku. Saya nggak mau dianggap saya proses hukum hanya untuk mendapatkan sejumlah uang. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan dia dihukum, selesai urusan saya, karena saya sudah tidak ingin bertemu dengan pelakunya. Lalu yang ketiga adalah proses penghitungan yang lama. Kita akan menggunakan proyeksi penghitungan kira-kira ya oleh psikolog. Traumanya itu seberapa parah sih? Dengan kondisi situasi trauma korban saat itu, kira-kira dia butuh berapa konseling, itu kan harus psikolog. Sementara psikolognya itu mendapatkan beban yang berlebih, sehingga itu memperpanjang. Yang harusnya proyeksi itu bisa selesai dalam 3 atau 5 hari, menjadi bisa jadi itu 1 bulan, karena harus ngantri dengan korban-korban yang lain. Kalau kita melihat realnya, datanya berapa persen sih sebenarnya gitu. Kalau kita cek, kita melihat bahwa data KS itu tinggi di data Simfoni yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu tinggi, itu bisa sampai puluhan ribu, 10 ribuan lebih. Tapi ketika itu masuk kualifikasi tindak pidana, itu hanya kasus KS, tapi masuk ke tindak pidana yang dilaporkan ke LPSK, itu lebih sedikit. Itu yang pertama. Terus setelah itu dari laporan tersebut bisa jadi setelah penghitungannya berkurang. Tidak semua korban KS itu diterima permohonannya gitu, karena ada beberapa persyaratan dari LPSK. Restitusi menjadi salah satu bentuk pemulihan yang bisa diakses korban kekerasan seksual. Prosesnya cukup panjang, dimulai dari pengajuan, diteruskan oleh jaksa, diputuskan oleh pengadilan, hingga akhirnya dibayarkan oleh pelaku. Namun di setiap tahap jumlahnya terus menyusut. Pada 2023, LPSK mengajukan restitusi sebesar 9,8 miliar rupiah untuk 591 korban. Dari total itu, hanya 3,2 miliar yang dilanjutkan oleh jaksa ke persidangan. Pengadilan kemudian mengabulkan 2 miliar rupiah, tapi yang benar-benar dibayarkan oleh pelaku hanya 190 juta. Artinya dari nilai yang sudah diputuskan, hanya 9% capaian yang sampai ke tangan korban. Data ini menunjukkan bagaimana celah dalam mekanisme yang ada masih sangat lebar dan hak korban belum sepenuhnya terjamin. Kita melihat bahwa dalam riset 5 tahun terakhir tuh angka kekerasan seksual, baik itu di data Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun data di LPSK naik terus. Angka KS naik terus. Ketika angka KS naik terus, sedangkan restitusi stuck atau bahkan nggak bisa dibayarkan oleh pelaku, hal itu yang membuat peran DBK itu sangat signifikan. Komitmen negara perlu dipertanyakan gitu, karena kalau kemudian kita ngomongin kebijakan kan ngomongin political will, ada keinginan yang kuat gitu ya dari pemerintah untuk pemenuhan hak korban gitu. Tapi kan kita melihat bahwa proses ke sana ini masih banyak sekali persoalan gitu. Ego sektoralnya masih banyak. Mereka tidak lagi melihat bahwa korbannya ini lo udah banyak, korbannya ini lo butuh gitu ya, korbannya ini yang harus bayar biaya proses hukum yang berjalan, korbannya yang kemudian harus bayar visum, harus bayar ke psikolog sekali datang paling murah 250 atau
harus ke rumah aman karena dia nggak mungkin lagi pulang ke rumah karena pelakunya adalah bapaknya atau saudaranya gitu. Negara pernah nggak memikirkan hal itu gitu. Jadi lebih memikirkan ego sektoral dan bagaimana proses penerapan ini gitu, daripada kemudian melihat semakin banyaknya korban yang tiap hari ada. Kalau berurusan dengan korban itu pemerintah lama sekali, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Ya, sebenarnya kan kita sudah terlibat ya di dalam penyusunan RPP. Dulu itu kan ada ya klausul bahwa dana bantuan korban itu APBN itu menyiapkan istilahnya sebagai modal awal gitu ya. Itu kan harus tersedia, petty cash-nya harus ada di dalam dana bantuan korban itu sendiri. Nah rupanya terakhir-terakhir kok saya baca di draftnya sudah nggak nampak ya. Kita lihat di KUHAP disebut dana abadi. Tapi dana abadi itu bercampur ya dengan kasus tindak pidana yang lain. Kecuali kita itu sudah punya sistem filantropi yang memang ajak. Bagaimana ya caranya supaya masyarakat itu dengan mudah memberikan sumbangan buat korban. Saat ini kan ya kalau kita lihat tuh dana masyarakat ada banyak donatur tapi tidak terorganisir. Nah barangkali nanti dengan adanya dana bantuan korban ini masyarakat tersentuh dan mau menyumbangkan sehingga tadi sistem gotong royong kita itu berjalan. Harapan itu pasti selalu ada gitu. Kita pasti setiap ada kesempatan rapat dengan pemerintah, misalnya KPPA, LPSK, Kementerian Hukum, dan berbagai macam pihak, kita mengupayakan supaya negara hadir gitu ya, memberikan pemenuhan hak korban gitu. Dan itu tadi kerja-kerja kita gitu ya, tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi teman-teman FPL saling kayak menginformasikan kalau ada peluang-peluang pendanaan yang mungkin bisa diakses, atau ada saling pembelajaran baik yang bisa di-sharing gitu ya, supaya teman-teman yang lain itu juga punya harapan gitu. Karena ya kita berharap pada negara tapi jangan kemudian menggantungkan kepada negara sebagai satu-satunya gitu ya, sebagai pihak untuk memberikan pemenuhan bagi korban gitu. Setelah diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kan hukum acaranya beragam dan menitik beratkan pada bagaimana pemenuhan hak korban. Nah semuanya itu hulunya kan sebenarnya untuk penjeraan pelaku, penegakan hukum, dan bagaimana kita sebenarnya menciptakan lingkungan yang bersih dari kekerasan seksual.